dipersembahkan oleh Pemirsa, masuknya Partai Kebangkitan Bangsa dan keluarnya Partai Demokrat dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan otomatis mengubah konstelasi politik tanah air. Usai menyatakan move on, Partai Demokrat kini menimbang kemana akan berlabuh. Apakah bergabung ke koalisi Ganjar, Prabowo, atau ke koalisi justru membuat poros baru? Terbentuknya pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar mau tidak mau mendorong koalisi lain untuk merekalkulasi langkah politik mereka. Saling intip strategi pun tidak terhindari, apalagi masa pendaftaran bakal Capres-Cawapres tinggal menghitung hari. Bagaimana strategi masing-masing koalisi, siapa selanjutnya yang akan susul Anies Muhaimin? Inilah kontroversi selengkapnya, saling intip poros koalisi. Bersama saya, Sylvia Iskandar. Dari semua ulama-ulama kita, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus kepada mereka berdua. Selamat ya. Makasih Pak. Tidak ada masalah. Mau satu pasang, dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Baik, pemirsa, untuk pembahasan sudah hadir 5 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya, yang pertama adalah Ketua DPP PD Perjuangan, Eriko Sotarduga. Selamat malam. Selamat malam, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada juru bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Mas Zaki. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Mas Umam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi. Mas Viva. Selamat malam. Dan juga ada pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir di studio Metro TV dan bergabung lewat Zoom. Juga ada politikus Gerindra atau juru bicara dari Prabowo Subianto, Daniel Anzar. Bang Daniel, sudah bergabungkah? Oke, nanti kita akan sambung ya. Baik, selamat malam Bang Daniel. Terima kasih sudah bergabung. Bang Daniel, saya akan ke studio terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada Mas Zaki. Mas Zaki, sudah tahukah Demokrat akan move on kemana? Ya, kalau untuk masalah move on sudah jelas. Karena ketum kami ya, yang luar biasa menurut saya, jiwanya sangat besar sekali, hal berlapang dada, sudah memberi maaf kepada masa lalu. Dan sekarang katanya untuk melangkah ke depan. Jadi kami kader-kader di seluruh Indonesia juga fokus pada itu. Kemarin hari Senin kita sudah memberikan masukan para pengurus pusat langsung kepada Mas AHY. Lalu hari Rabu kemarin para pimpinan dari setiap provinsi di Partai Demokrat sudah hadir. Datang langsung ingin menyampaikan aspirasi juga. Nah, kemana kita akan melangkah. Yang pasti saat ini opsinya adalah bergabung di antara kedua seharusnya yang menjadi rasional ya. Nah, apakah misalnya saya bergabung dengan Bang Eriko ataukah nanti misalnya bergabung dengan Bang Viva dan Bang Daniel. Kecuali kalau Bang Daniel dan Bang Viva berpisah, enggak kan ya? Masih ya? Soalnya satu di Zoom, satu di sini kan bingung nih saya. Bagi peran. Oh, bagi peran ya, tetap. Okay. Kalau di sana masih mendampingi Bapak kali ya, ketemu dengan siapa kita nggak tahu ya. Oke. Yang jelas sudah mengambil sikap akan segera move on. Sebelahnya ada Bang Eriko dari PDI Perjuangan. Sepotensi apa Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan kalau menurut Mas Zaki? Ya, kalau menurut saya potensinya itu bukan ke saya yang ditanyakan. Kalau di internal Demokrat jelas malah segi partai yang memutuskan. Kita sudah berdiskusi panjang lebar, banyak masukan. Yang pasti ini kan permasalahan bangsa dan negara ya, nasib bangsa dan negara tidak bisa diputuskan hanya dalam hitungan menit.
Jadi mesti diskusi mendalam dan komprehensif. Makanya Mas AHY sebagai pemimpin kami, dia meminta masukan dari daerah-daerah ini karena ingin agar memastikan bisa sejalan nih aspirasi kader, aspirasi konstituen, aspirasi masyarakat di masing-masing daerah itu sejalan nanti dengan langkah yang diambil pusat. Nah kalau misalnya dengan Bang Eriko gitu, dengan teman PDIP, pertanyaannya tentu seberapa besar misalnya Bang Eriko dan teman-teman membuka hati untuk Partai Demokrat, kan begitu. Jadi bukan dari Kalau kami. Demokrat jelas membuka hati ya? Ya kok kami membuka hati dengan Jelas. semua ya, Oke. apakah dengan Bang Eriko tadi, apakah tadi dengan Bang Daniel dan Bang Viva, karena bagaimanapun kami melihat kedua tokoh yang diusung ini, baik Pak Ganjar, Pak Prabowo tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tetapi sama-sama punya niat membangun Indonesia sehingga bisa lebih baik dan menginginkan ada akselerasi pembangunan. Nah ini yang kami lihat. Jadi ada sejalan sikap di situ. Kami berbicara perubahan, kami bicara perbaikan. Intinya apa? Intinya ingin ada akselerasi pembangunan. Bagaimana agar kebijakan saat ini ada yang dianggap kurang pas, itu bisa kita perbaiki agar makin banyak manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat. Nah, itu yang dia jadi tuh, poin kami. Mas Zaky. Demokrat berangkat dari koalisi yang mengusung perubahan. Ya. Kita tahu sekarang opsi yang tersedia itu keberlanjutan. Baik itu Prabowo, baik itu Ganjar, keberlanjutan. Gimana itu, Mas Zaky? Ya, Mas AHY kan sudah menyampaikan di pidato politiknya misalnya yang paling kuat di situ 14 Juli lalu bahwa apa yang baik dari pemerintahan sebelumnya kita akan lanjutkan. Jadi bukan kami ini bicara perubahan dan perbaikan lalu semuanya langsung bumi hangus, kemudian pokoknya asal ganti yang baru, bukan. Yang baik kita lanjutkan karena kami tahu juga Pak Joko Widodo itu kan menggunakan, seingat kami Bu Sri Mulyani pernah menyampaikan itu atau RPJMN atau apa, master plan pembangunan yang dibuat oleh di era Pak SBY. Dan kami di era Pak SBY juga melanjutkan pembangunan apa yang baik dari era Bu Megawati, era Pak Gus Dur, dan juga era Pak Habibie maupun yang sebelumnya. Jadi bagi kami melanjutkan itu tidak ada masalah dengan melanjutkan. Tetapi kami tentu harus ada fine tuning karena selama ini kan kami lebih banyak menyampaikan apa yang mesti dan sebaiknya diubah. Ya. Tinggal kita duduk bareng nih dengan Bang Eriko. Bang Eriko bagaimana? Kami ingin melakukan ini, mana yang bisa diakomodir. Lalu misalnya dengan Bang Viva Yoga dan Bang Daniel misalnya. Ini mana nih yang lebih bisa diakomodir nih? Karena bagaimanapun kan ada harapan yang besar dari masyarakat perubahan kepada kami. Sebisa mungkin kemanapun kami berlayar dan berlabuh, itulah yang tetap akan diperjuangkan. Gagasan, ide, harapan, dan semangat. Tentunya dengan memegang teguh etika dan komitmen kebersamaan. Nantinya ya, kalau kita misalnya bersama, kita harus pegang teguh sampai ujung nih. Bukan hanya pada saat menjelang pendaftaran, tapi juga setelah pendaftaran, kampanye, dan nanti pas memimpin. Misalnya kita terpilih. Apa trauma dihianati juga? Trauma di prank gitu ya? Kan sudah move on. Iya, tidak boleh bahas yang masa lalu, Mas Bang Adi. Hadi nih memang. Kalau move on tidak boleh bahas lagi. Tapi begini Bang Eriko, tadi Mbak kan Sylvie. Mas Zaky mengatakan tergantung tergantung PDI Perjuangan mau membuka hati atau tidak. Nah, membuka hati atau tidak untuk Demokrat? Begini Mbak Sylvie, ini kan sudah Adinda Zaki dan kita semua di sini bahwa ini sudah berjalan sebenarnya sudah cukup lama. Memang nggak tahu ya, barangkali sudah ada feeling ini Mbak Puan, Pak Sekjen, begitu juga yang sudah direstui oleh Ibu Mega yang bertemu pada waktu bulan Juni di mana waktu itu pelataran kan sudah bertemu dengan hangat dan memang pada waktu itu juga Mbak Puan menyatakan bahwa Mas AHY sebagai adik, Mas AHY juga menganggap Mbak Puan sebagai kakak. Nah kalau dari kami secara terbuka Mbak Sylvia ini disaksikan oleh masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada bahwa kami sangat membuka diri. Kami membuka pintu seluas-luasnya. Bahkan sudah disampaikan juga sama Bang Herman Hairon kemarin di dalam media yang lain kami berbicara, kantor kita pun tidak terlalu jauh. Iya kan? Kalau mau begini, kapan mau datang supaya kita buka seluas-luasnya dan membuka Partai ini. Demokrat itu manis kalau ada maunya, Pak. Wajar saja lah. Kebalik Begini, dong, kebalik. Tadi kan yang manis yang ditinggalin sebelah ditinggalin hadis itu. kan sudah sampaikan tadi. Wajar lah dalam situasi kemarin. Tapi harus diingat, Adinda Zaki, bahwa PDI Perjuangan tidak biasa berkhianat. Tidak pernah. Dan tidak pernah kami berubah. Apa yang kami lakukan dari awal sampai akhir kita bersama-sama. Contoh paling simpel, kenapa saya bisa sampaikan ini Adinda Zaki ya, juga kepada saudara-saudara kami di Partai Demokrat. Seperti kemarin lah, pertemuan ketua-ketua umum itu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan berbicara satu dengan yang lainnya, dan memutuskan secara bersama-sama.
Nah begitu juga kami membuka pintu seluas-luasnya kepada Partai Demokrat. Silakan. Supaya kita nanti apa? Kan kemarin berempat kan. Nanti berlima. Jadi Pancasila. Oh, pas sekali. Luar biasa. Tapi benar tidak memutuskan secara bersama-sama, bukannya kalau keputusan bacawa pres ada di Bu Mega juga? Coba Mbak Silvi, ini kenyataan yang ada tahun 2019. Nanti boleh ditanyakan, saksi-saksi hidup masih banyak. Bahwa pada saat itu membicarakan bakal calon wapres itu 1 jam sebelum terakhir. Itu kesepakatan semua ketua-ketua umum bersama juga dengan calon presiden waktu itu, Bapak Presiden Joko Widodo sekarang. Nah kalau nanti silakan para ketua umum berbicara bersama dengan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, bersama juga dengan Presiden incumbent, Bapak Joko Widodo, karena nanti kan seperti tadi disampaikan Adina Herzaki, ini kan harus ada keberlanjutan, harus ada yang meneruskan. Begitu juga nanti dengan calon presidennya yang namanya Mas Ganjar Pranowo. Perkara apa? Sekarang saya sampaikan. Apakah salah kalau misalnya Demokrat mengajukan calon wakil presiden? Tidak ada yang salah, Mbak Silvi. P3 mencalonkan calon wakil presiden. Perindo juga kalau ada berkeinginan, monggo. Begitu juga dengan Hanura. Tetapi semua dibicarakan bersama. Dan tentunya keputusannya untuk apa, Mbak Silvia? Ini yang paling penting. Ini yang acap kali Adinda Herzaki. Kita lupa. Katanya kita berkoalisi. Itu tidak ada dalam aturan tata pemerintahan di Indonesia. Yang ada kerjasama. Tapi yang paling utama kerjasama dengan siapa, Mbak Silvi? Dengan rakyat. Itu yang paling utama. Nah, mari kita nanti bicara, duduk bersama. Nah, sekarang tinggal Adinda Herzaki. Ini lempar-lemparan. Tergantung Demokrat, tergantung Mbak PDIP. Silvi, jarak kantornya pun hanya 300 meter. Berjalan pun tidak sampai keringat. Bisa saja dekat secara jarak, tapi belum tentu secara hati. Kalau soal hati, siapa yang tahu isi hati? Siapa yang tahu? Rambut boleh sama hitam, hati siapa tahu? Bisa 11 tahun aja ternyata beda. Bisa saja. Yang sama-sama udah hampir setahun. Iya benar. Tapi kita jangan menuduh yang lain-lain. Fokus Katanya tadi move on. Ini Mbak Silvia juga mancing-mancing. Loh, Bang Eri kok ngomong sendiri? Oh iya. Oke, Mas Adi, bagaimana peluang Demokrat bergabung ke PDI Perjuangan? Apakah semanis seperti yang kita lihat di sini? Sebenarnya Demokrat itu kalau boleh memilih, sepertinya ingin jomblo. Tapi ada kewajiban undang-undang yang mewajibkan bahwa semua partai politik harus ikut pilpres. Karena kalau Demokrat nggak ikut, dia nggak boleh ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Itu kan bahaya. Jadi di PDIP ataupun Gerindra, antara butuh nggak butuh pada Demokrat, tapi Demokrat lah yang butuh ke mereka sebenarnya. Jadi sehebat apapun Partai Demokrat ini mau sok jual mahal gitu ya, nggak mau membuka diri duluan, ya tentu ada ancaman tidak bisa ikut pemilu, itu pertama. Yang paling dekat memang ke PDIP, bukan hanya soal apa yang disebut tadi jaraknya 300 meter ya, tapi kan statement-statement dari elit PDIP itu kan menjelaskan, statement Demokrat maksud saya, itu kan lebih dekat kepada PDIP. Misalnya beberapa waktu yang lalu kita dengar misalnya bahwa Bu Megawati itu tidak pernah jahat ke kita. Memang move on, tapi kok bahasanya nyindir-nyindir terus ini, Pak. Yang move on itu kan cuma AHY sebenarnya. Karena tadi udah disampaikan, udah kena prank itu. Itu video interview udah lama, Pak. Kita sambil tampilkan ya. Karena Benika Harman mengatakan bahwa Megawati tidak pernah jahat ke SBY. Coba kita sambil tampilkan ini, karena ini tidak muncul tidak lama setelah terjadi huru-hara. Boleh ditampilkan teman-teman bagaimana Benika Harman mengatakan bahwa selama ini, ini Johnson kok. nah ini dia, Megawati itu tidak pernah jahat dengan SBY. Kemudian juga katakan bahwa kantor PDIP dan P3 kok dekat. Ini jelas sudah kode-kode, Mas Adi. Ini adalah harapan Demokrat untuk bergabung dengan PDIP. Memang itulah yang kemudian mendebalkan keyakinan bahwa Demokrat ini sebenarnya secara psikologi politik ingin bersama dengan PDIP ya. Tapi mungkin tidak. Tapi ya kalau bicara mungkin ya mungkin. Tinggal bagaimana selesai di Megawati dan SBY. Karena yang bisa menentukan soal koalisi ini adalah di level elit, bukan lagi Mbak Puan, bukan lagi dengan AHY. Betul Bang Herzaki ini mengatakan Demokrat itu move on, kan AHY yang move on. SBY tidak. Itu sadis betul statement-statementnya. Sampai sekarang itu viral, Bang. Oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya bagi Demokrat itu harus memastikan siapapun teman koalisinya harus menang pilpres. Udah itu aja jalur ceritanya. Mengamankan Demokrat, dan yang kedua adalah mengamankan karir politik AHY ke depan. Ada kecenderungan calon pemimpin masa depan itu adalah mereka yang teruji menjadi pejabat publik. Pernah jadi menteri, pernah jadi gubernur, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa Ganjar, kenapa Anies, kenapa Prabowo, kenapa Ridwan Kamil, kenapa kemudian ada Erick Thohir dan Sandiaga Uno? Karena mereka adalah pejabat-pejabat publik yang stamina politiknya selalu dibicarakan.
Saya selalu ngomong ke teman-teman Demokrat, sorry to say, mungkin salah satu alasan kenapa Nasdem dan Anies Baswedan tidak mau sama AHY, karena portofolio politiknya tidak terlampau mentereng. Belum teruji menjadi sebagai pejabat publik dibandingkan dengan yang lain. Oleh karena itu tentu untuk bicara tentang Pilpres, Bang Herzaki, ini tidak bisa ujuk-ujuk langsung jumping pada jantung kekuasaan, Pak. Oke, baik. Pilpres itu adalah suatu hal yang menurut saya panggung mewah, yang dimana semua ketua umum partai politik pun itu tidak bisa menikmatinya. Baik. Muhaimin itu rasa-rasanya butuh 20 tahun baru sekarang dia bisa mendampingi Anies Baswedan. Meskipun belum datar ya. Meskipun belum datar. Begitupun misalnya di Golkar kita tahu sebagai the ruling party, baru Pak JK bisa maju. Baik. Kalau di PAN itu baru Pak Hatta Rajasa. Anda ingin Pak mengatakan Zulhas tidak belum ada yang ini. instan dalam Betul. karir politik? Tidak bisa ada Oke. proses yang kemudian terlampau cepat untuk langsung jumping ke langsung Kalau kekuasaan. begitu, apakah Demokrat nanti masih akan mengajukan proposal ke baik itu koalisi PD Perjuangan maupun Gerindra untuk mengajukan AHY sebagai bakal calon wakil presiden? Kita akan bahas lagi, Mas Zaki. Pemirsa Kontroversi akan kembali. Mau jawab ya, Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.